Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futu wal munu wal rusuh, taubatan nasu salahil jasadi wal ruh, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم
يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مصطفى يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند أولو والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب والحبيب
الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. توصلنا للمؤلف هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجوي البنتاني ولي الحافظ جلال بن عبد الرحمن بن أبو بكر الشيوطي وأصولهما ورحمة أستاذي أستاذ حسين بن أبو بكر الحمصي بانيل سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوليد أبي علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف Ustaz Haji Fahru Razi bin Haji Isa bin Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad Umi Siti Laila bin Haji Musa Diana Sari bin Haji Amsari wa usulihim wa qurihim wa ilai khususan almarhum Ustaz Haji Umay Ja'far Sadiq bin Fulan Ustaz Haji Fatani Muhyi bin Fulan Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Fulan Ustaz Haji Faturin Zain bin Fulan Ustaz Haji Nasir Bakti bin Fulan wa usul almarhum Ustaz Haji Imam Zarkasi Rawi wa usulihim wa qurihim wa khususan almarhum Bapak Sudirman bin Fulan, Pak Haji Rusman Makmur bin Fulan, almarhum Bapak Haji Umar Mashkuri bin Fulan, Haji Surasto bin Fulan, almarhum Haji Ciptani bin Fulan, Pak Bejo Haji Suprapto bin Fulan, Pak Haji Martono bin Fulan, Haji Sudibyo bin Fulan, Haji Aris Komaris Andika bin Fulan, usul almarhum Bapak Waluyo bin Fulan, Haji Abdurrahman bin Fulan, Haji Nurdin bin Fulan, Pak Yatim Bakri bin Fulan wa usulihim wa buru'im. Kita baca Fatihah untuk orang tua kita masing-masing, orang tua kita, ayah, ibu kita, semoga Allah maghfirah dalam kuburnya wa li jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'al azana wa lam yaqul misla ma qala mu'adzinu fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamati idza sajadal mu'adzinun." Terus satu lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun fi dzillil 'arsy yauma la dzilla illa dzilluhu, imamun 'adilun wa mu'adzinu hafidun wa qari'ul qur'ani yaqra'u fi kulli lailatin mi'ata ayatin." Iya, terjemahin. Artinya, siapa mendengar azan tetapi tidak mau menjawab, mengucap seperti apa yang diucapkan muadzin, maka ia tercegah dari sujud pada hari kiamat ketika para juru azan bersujud. Artinya, tiga golongan manusia berada di bawah arasy pada suatu hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu penguasa yang adil, juru azan yang menjaga waktu, dan pembaca Al-Quran yang setiap malam tidak kurang dari 200 ayat. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya nanti tanggal 6, halaman 68 ya, tema baru. Tanggal berapa sekarang nih? 12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah, adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sami'a al-adhana wa lam yakul mithla ma qala al-mu'adzin fa innahu yumna'u minas sujud yaumal qiyamah idza sajada al-mu'adzinuna. Jamaah semua yang hadir yang sangat saya hormati dan muliakan, orang tua,
Sangat saya muliakan jamaah pemuda dan ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam keadaan Allah berikan panjang umur dan ditambah nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan bertambah umur, bertambah berkahnya usia kita, dan banyak sekali mudah-mudahan pendekatan diri kita di akhir hayat kita ini. Semoga Allah mengampuni kesalahan dosa kita yang telah lalu, dan mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah. Pengajian kita ada 2 hadis masih mengenai masalah keutamaan muadzin yang suka adzan. Nabi menyatakan, man sami'al adzan, siapa yang mendengar suara adzan, dia dengar suara adzan baik di masjid, dia duduk di masjid, maupun dia tetangga masjid, rumahnya dekat masjid, atau di jalan misalnya. Yang jelas dia dengar suara adzan, jelas, kecuali nggak jelas. Dia dengar suara adzan, walam yakul mithla ma qala al-muadzin, tapi dia dengar adzan, dia tidak mengikuti, tidak mengucapkan apa yang diucapkan oleh yang adzan. Seharusnya kan yang adzan Allahu Akbar, 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 Allah. Itu namanya ngikutin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ngikutin namanya. Seterusnya. Terakhir, hayya 'alas salah, la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas salah, la haula. Hayya 'alal falah. Sama. Nah, ini dia dengar suara adzan, nggak ngikutin, diem, apa ngobrol atau main HP, ya, dimanapun dia suara azan dia dengar. Tapi ada masalah jamaah ini. Ini yang azan yang langsung, manusianya langsung. Sebab nggak disunahkan kita kalau azan hasil rekaman. Kayak kita dengar azan di TVRI dan lain itu kan rekaman. Kita bisa matiin, ya kan? Bisa berulang-ulang itu. Azan yang langsung orang. Adzan yang langsung orang. Sama juga di rumah kita ada alat pencet tombol, Assalamualaikum, itu alat, Assalamualaikum. Gak wajib ucapkan Waalaikumsalam. Yang wajib kita mengucapkan Waalaikumsalam yang langsung orang. Bukan Assalamualaikum, sana pencet Assalamualaikum, Waalaikumsalam, terus. Ya, jadi ini adzan yang langsung dikumandangkan oleh muadzin langsung. Nah, kita nggak ngikutin, nggak menyertai dia tuh. Makanya harus ada konsentrasi dengan suara adzan. Dia nggak ngikutin, dicuekin tuh. Ya. Kadang-kadang kita serba salah. Kadang ya di sebelah kita, di belakang kita, mungkin dia mau nanya, kita bingung. Kita nyautin di depan lagi adzan, kita gak sautin, nyuekin dia. Dilema juga, tapi gimana? Ya memang mau gak mau, dengan perasaan berat kita, mohon maaf, ntar habis adzan kita lanjutkan lagi, harusnya gitu. Nah, kalau ada orang suara adzan didengar, apalagi di masjid, atau rumahnya dekat masjid, atau kita sholat bersama di rumah, atau acara buka puasa bersama. Kadang-kadang di kantor-kantor gitu, yang adzan temennya nyalain pada makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang kurang perhati itu, apalagi yang adzannya cleaning service, ngambil air, direktur nggak mau dengerin dia. Lagi makan kue ya, muak. Dalam hal ini bukan siapapun yang adzan, suara adzan itu yang mulianya. Nabi yang adzan Sayyidina Bilal, orang Afrika, orang hitam, Nabi diam. Ya. Yeah.
Artinya pokoknya orang yang ada suara adzan dia cuekin gitu, dia sepelein. Ini orang begini fa innahu yumna'u minas sujud. Orang yang dengar adzan tidak mengikuti muadzin, orang ini dilarang nanti sujud. Di hari kiamat idza sajadal muadzinu, di saat itu tukang-tukang adzan yang suka adzan pada sujud. Jadi nanti jamaah, menurut penjelasan hadis-hadis, kemuliaan besar yang diizinkan oleh Allah, hamba-hambanya yang boleh sujud. Kalau kita nih contohnya, biar mendekatkan aja nih. Kalau kita nih misalnya, contoh boleh kan ya? Contoh boleh kan? Namanya contoh jangan dianggap serius ini. Contoh, kita kumpul di sini, ada Pak Anies Baswedan di sini. Yang dibolehkan salaman hanya 5 orang. Gua ngapa nggak boleh? Ini contoh. Jangan pikirin ke sana-sana. Mudah-mudahan benar. Anies Baswedan salat di sini. Bapak yang dari shop pertama, kedua, silakan. Oh, salaman. Itu baru salaman. Kita yang pakai rapi, pakai jas luarnya, dalamnya pakai jas hujan misalnya. Kan hebat banget itu. Nggak diizinin kita untuk salaman. Gue udah rapi begini, kenapa ini? Pakai baju batik, bajunya batik, celananya batik juga lagi. Kenapa di sini? Peci baru beli tadi di Jatinegara. Mau sholat Jumat di sini udah rapi, nggak boleh. Kenapa? Saya nggak boleh salaman Pak Anies. Itu baru persoalan kita dengan manusia. Jadi kemuliaan besar nanti di hari kiamat, orang-orang yang diizinin untuk sujud. Oh, nikmat besar jemaah. Saya kait-kaitin aja nih. Kita kalau ada di Masjidil Haram, kita sujud depan Ka'bah. Nikmatnya jemaah. Tengah malam kita bisa sholat malam, sholat tahajud kayak, sholat witir kayak, jam-jam 2 gitu. Ya, saat kita pakaian umroh, sekarang kan boleh ke lokasi Ka'bah itu yang pakaian umroh. Dulu tahun-tahun lebih dulu 2017, 2016 bebas kan dulu. Sekarang yang masuk ke arena tempat tawaf itu yang pakaian apa? Pakaian ihram, yang umroh, yang pakaian bebas di atas. Dulu masih bebas dulu, yang nggak umroh di lokasi tempat Ka'bah. Kita saya masuk di depan kita, ya Allah, kita sujud, ini Ka'bah. Lain pengaruhnya, itu baru benda, baru bangunan di hadapan Ka'bah. Ka'bah Baitullah. Nanti di hari kiamat satu kebanggaan dan nikmat besar, orang-orang yang diizinkan sujud di hadapan Allah. Puluhan tahun, ratusan tahun orang di dunia hanya menyembah kepadanya. Puluhan tahun kita hidup di dunia, dari kita mulai balik sampai kita meninggal dunia, sujud, ruku, subhanallah, subhanallah, subhanallah rabbiyal azim, dijelmakan langsung di hadapan Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, diizinin. Satu kebanggaan. Waduh, ada orang gak boleh sujud. Siapa itu orangnya? Waktu dikumandangkan suara Allah waktu azan, dia gak mengikuti muadzin. Muadzin nih ilas, ayo silakan. Kita dilarang panitia malaikat. Sana. Lagi orang azan ngobrol mulu. Sana. Ngobrol sana. Pak, saya muadzin kan Pak, tingkat ekonominya saya kan sana. Udah nggak dikenal dulu di dunia, boleh kenal. Di akhirat nggak begitu, nggak ada kebanggaan karena dia hebat jadi bos, dia jadi hina karena jadi kau punya anak buah kamu muadzin, boleh. Nggak usah. Jadi paling bahagia dan kemuliaan besar, kebanggaan besar, orang-orang yang diizinkan untuk sujud di hadapan Allah. Para nabi-nabi semuanya. Allahu Akbar. Waduh, kita nih, mohon maaf saya bicara sujud, kita nih di masjid, kalau orang sudah diberikan nikmat nih, saya ulang lagi, kalau orang sudah diberikan nikmat ibadah. Saya punya guru Al-Habib Husin Al-Habsyi mengatakan,
Kalau orang udah diberikan nikmat dalam sholat sujud lama, ikutin kenikmatan sujud itu. Jangan sampai kalian lepas terus. Karena besok belum tentu diberikan nikmat waktu ibadah akhir sholat sujud lama terus. Memang dianjurkan oleh Nabi kalau kita sujud biar lama. Sholat sunnah dianjurkan apa itu? Sujud lama. Karena dan Nabi apa yang menganjurkan kalau sujud itu lama, banyakin baca doa. Banyakin doa. Doa apa aja yang mohon sama Allah. Bahasanya bahasa kita lebih tokcer waktu kita sujud. Penghambaan kita sebagai hamba adalah saat kita apa? Sujud. Biji angkat ini gini. Tengah malam kita di ruangan tamu gelar sejadah. Sujud dah. Nggak semua besok malam kayak begitu. Ada kalinya cuma 5 menit nggak kuat. Ada orang di sujud lama. Dia nangis, diingat orang tuanya, belum berbakti sama orang tua. Ya Allah, ampuni ibu saya. Jangan disebutkan kalau pakai bahasa kita dalam hati. Orang tua saya, mas. Karena kalau suaranya, pengertiannya bahasa kita, orang tua saya di alam barzah. Ya Allah, Kau mengetahui posisi orang tua saya. Ampuni ya Allah, saya belum sempat bakti kepada dia ya Allah. Jangan Kau azab dia ya Allah. Apapun kita di saat itu, Allahus Samad. Allah tempat kita curhat, Allah tempat kita ngadu, dasar sujud. Kalau Allah berikan nikmat lagi ibadah, berlama-lama nikmat. Kalau salat sunnah sendirian, yang jadi imam lama, makmum tidur dulu. Sini ada nih. Imam siapa saya nggak tahu. Kita punya petugas imam rawatib. Udah kelar, kata Pak Bujo bilang, Mas, sudah selesai sholat subuh, udah tidur di situ. Dianjurkan kita sholat sujud akhir berpanjang-panjang, sholat sunnah. Ya duha, ya tahajud, ya witir, banyak kan sholat sunnah. Jadi ada kenikmatan hamba Allah di saat dia sujud, itu baru di dunia. Nanti di akhirat diizinkan. Bayangkan puluhan tahun kita belum pernah lihat Allah. Puluhan tahun kita di dunia, Allah ada. Saya melebarkan lagi, Allah ada. Itulah kewibawaan Tuhan kita umat Islam. Allah kewibawaannya begitu. Ada, tapi nggak kelihatan. Wibawa itu. Maaf nih. Kalau Tuhan mereka apapun agamanya udah nggak wibawa lagi di Tuhan, udah nggak ada unsur penasaran lagi itu penyembahnya. Apalagi itu. Jangan lagi Allah yang maha gaib, angin, udara, oksigen kita nggak bisa lihat, tapi ada nggak tuh oksigen? Kita yakin mah tuh ada. Virus-virus yang kemarin waktu kita terserang penyakit COVID, yakin adanya virus-virus, padahal nggak kita lihat. Masa yang maha segalanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di saat kita di hari kiamat langsung melihat, oh innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang dengan keindahan. Tidak bisa mala ainun ra'at wala udhunun samya. Tidak bisa diduga bagaimana mata kita nggak bisa menduga. Mungkin Allah nggak seperti itu. Wala udhunun samya, bagaimana tuh indah enggak, di luar batas kemampuan dugaan mata, dugaan telinga, dugaan semuanya. Itulah Allah. Ya Allah, girang kita di sujud, sedih. Orang-orang sujud dia nggak sujud, saling nanya kita sama kita. Nggak boleh saya malaikat nggak boleh sujud. Ya udah, kenapa emang? Tahu. Itu pembantu saya sujud boleh, nikmat banget, gua kagak boleh. Kenapa ini? Kasih tahu malaikat. Orang azan lu ngomong, lu ngobrol mulu. Orang lagi azan ngomong masalah janda lagi sama geledek lu. Saya begitu. Yang masih sama. Orang lagi cakep sih Batet itu. Umurnya berapa sekarang? Hayya 'alas shalah. Anaknya satu Pak, umurnya berapa? 472. Anaknya lagi adzan.
dicuekin tuh suara Allah. Nah, kita sadari nih ya. Jadi orang-orang yang tidak diizinkan untuk sujud di hari kiamat, di mana para muadzin pada sujud, kita merasa iri. Kenapa kita nggak boleh sujud kayak mereka? Dijawab oleh Nabi, fa innahu yumna'u adzan. Kenapa? Walam yakul misla ma qalal muadzin. Dulu waktu muadzin pada adzan, ente nggak mengiringi seperti mereka ucapkan adzan. Itu pertama jamaah itu, ya. Adzan, dah dengarkan kita suara adzan. Yang kedua, ini juga bagus juga nih. Nabi menyatakan salah satu, ada 3 orang, ada 3 kelompok manusia gitulah, ada 3 kelompok manusia, ada 3 golongan manusia fi dhillil arash, di dalam teduhannya arash. Nanti ada 3 kelompok manusia di dalam teduh gitu. Ya, yauma la dhilla illa dhilluh, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada teduhan kecuali teduhannya Allah. Nanti di hari kiamat, di saat itu nggak ada teduhan kecuali teduhan Allah. Itu orang tertentu jamaah. Kita ngikutin apa misalnya, contohnya ulang tahun apa gitu, kampanye apa, waduh kita di tempat tertentu. Sini Pak, Bapak ada dikasih pita sini, berarti beda tuh, pitanya biru. Sini Pak, sini. Waduh, di kelas pakai bangkunya cakep. Waduh, di depannya ada meja, ada teh, ada kopi. Waduh, ada kue macam-macam di depan kita. Kita ngeliatin gini, yang ngasihin kue itu perempuan cakep dari pramugari Garuda, silakan lentik. Waduh, nikmat. Yang di Solo itu pada kehujanan, ada yang kepanasan. Siapa itu orang-orang dapat teduhan nanti di hari kiamat? Teduhannya Allah. Ada 3 kelompok manusia nih. Ya mudah-mudahan kita nih di antara 3 nih. Ya. Yang pertama yang dapat teduhan, imamun adil. Seorang imam yang adil, pimpinan yang adil. Di rumah pimpinan yang adil, suami yang adil, bapak yang adil, ibu yang adil, RT yang adil, RW yang adil, Pak Lurah yang adil, camat yang adil, semua ada. Mungkin wali kota yang adil, gubernur yang adil, presiden juga yang adil. Wow, adil menurut hukum, adil, keadilan sosial bagi seluruh. Tuh adil. Lu bukan bangsa gua, lu sono dulu, bangsa gua masih bisa kerja di sini, ngapa mata sipit di sini? Tuh adil namanya. Oh, sana adil. Atau anak kita misalnya, biar yang bayarin tiap bulan itu bayar listrik, bayar wifi, ngasih beras, dia sembahyang, tetap kita omelin, itu namanya adil. Kita sebagai mertua kalau mantu memperhatiin kita bayar ini, dia salah, berbuat salah, main judi, kita kadang-kadang nggak berani ngomelin. Pak, itu mantu nggak sembahyang Pak, di depan lagi main judi, main sama siapa? Sama temen-temennya. Ya kita kalau diomelin, kita nggak dibayar listrik. Ya, ada kan yang begitu ya? Mertuanya lidahnya ini nggak tajam. Giliran anak aja yang nganggur nggak mau. Sembahyang kayak Abu Lahab lo. Abang bang, jangan mikirin abang lo. Itu namanya nggak adil. Nah, abangnya yang bayarin semuanya, mobilnya dibeliin sama anaknya, umroh dibeliin. Kebetulan malas ibadah, main judi sama temennya. Itu babnya cicing baik dia. Itu Pak tuh. Kakak nopo main judi. Ya hari kalau dia nggak apa-apa, kaya, lu miskin jelek tau. Ya Allah, itu namanya bapak yang nggak apa? Ya adil. Siapapun melanggar hukum Allah, sholat. Cuman caranya doang dah. Caranya jangan sampai keras dah. Mas, udah jam berapa tuh masih main ini? Sholat dulu sholat. Isinya sama, kasih tahu. Jadi imam yang adil, pimpinan yang adil, pengadilan yang adil, semuanya yang adil.
nanti dapat bagian, dapat teduhan. Jadi nanti kita lihat nanti di hari kiamat kita bakal lihat siapa yang posisinya ada di dalam teduhannya Allah, yang dijadikan tamunya Allah. Oh, pimpinan gua, waduh di situ. Waduh. Kita lihat, ya Allah. Di situ dia nggak ada. Kita lihat, wah ada ini itu. Nanti imam-imam adil nampak nanti, kelihatan nanti di teduhannya Allah. Yang kedua, ya, paham dah tuh imam yang adil tuh. Kita juga imam. Di rumah kan kita punya rakyat, ya kan? Wakil kita bini. Rakyat kita berapa? Anak, pembantu, biar adil. Mau berangkat sholat subuh, bangunin dulu. Jangan kita bangun mereka, enggak. Mama bangun, mah. Kalau bini kita yang masih baru, mama bangun ya yang tuh. Biar mama bangun sayang tuh. Kalau yang tuan dikit, nyalo bangun subuh, bang gua semprot pakai air nih. Yang tua disemprot pakai air, yang muda dikeluarin duit 200.000 bangun yang bangun. Kata bini yang tua sama geledek, pak tuh. Kirain gua udah tua disemprot pakai air. Yang muda dibangun pakai 200.000, bangun saya, bangun. Yang penting tujuannya bangunin tuh. Kita mau berangkat ke Babu Salam, anak bangunin. Pembantu kita ketok tok, mbak, yam, bangun semua, yam. Kadang-kadang kita nggak adil, kita udah rapi, pulang dari masjid, belum pada sembahyang, ya Allah. Jadi kita punya tanggung jawab di rumah. RW gitu, kalau di RW tuh ansip suruh sholat tuh, beliin itu apa namanya sejadah, taruh air aqua biar biasa wudu. Tuh ada kan pos-pos itu kan tugas RW itu apa RT tuh. Nah, beliin biar dia sholat subuh di ruang, dia mau ke Babu Salam jauh, sana jauh. Ruangan itu taruh sejadah biar sholat subuh. Nih saya taruh sarung sama sejadah nih ya. Ansip, rokok, nih. Taruh air galon situ bakal wudu. Atau air isi ulang atau air apa biar wudu. Kalau keran kan kita nyambungnya, bingung beliin air. Bakal apa nih? Ini yang ini nih. Bakal wudu kamu, naftal zuhur apa maghrib sini. Kamu nggak mungkin ke sana kan? Banyak tuh hansip gitu Pak, ngeliling pasukan bulan. Dia namanya pasukan bulan tuh ngeliling sembahyang subuh kagak. Ada nggak hansipnya gitu? RW tanggung jawab itu. Ini nggak ada Pak RW sini. Tanggung jawab Kalau kita bukan RW bukan RT kasih tahu tuh Pak RW. Benar juga tadi saya ngaji di masjid, siapa yang ngajar saya nggak tahu tuh orangnya begitu tuh. Kenapa? Ustadz bilang Pak RW tanggung jawab dengan Pak RW. Apa itu? Pos ansip udah berapa? 4 orang. Ada disiapin sejadah nggak Pak? Untuk apa? Nah, kopi saya disiapin, TV dibeliin. Mas sekedar sejadah satu, kalau nggak ada sejadah saya punya sejadah. Saya siapin nanti, sama sarung udah barangkali. Tempat wudu gimana itu? Dekat got itu taruh di atasnya air isi ulang galon. Kan ada yang seperti itu. Lebih ada wudu. Kayak keran, nyambung kemana tetangga pos kali itu. Biar kamu wudu. Kalau instruksi RW didengerin. Instruksi jangan kita warga yang miskin lagi. Udah warga miskin. Kamu sembahyang kamu. Jadi langsung bilang, gulung ingetin gua. Kerjain sendiri. Kalau RW atau menggaji, kasih tahu tuh tanggung jawab RW itu. Ngomong-ngomong hansip itu pos itu tanggung jawab RT apa RW itu? Iya tuh, udah terus dah. Dia sholat, tanggung jawab adil tuh. Mau kerja di sini sholat ya. Kamu nggak sholat nggak usah kerja di sini. Wah, kita punya pembantu baru. Periksa dulu tasnya. Mbak tinggal di mana Mbak? Saya di Tegal Pak. Oh siapa namanya? Iya Pak. Coba lihat tasnya. Iya coba. Wah ada mukena. Wah ada yasin. Oh ya. Berarti itu pembantu mau sholat. Pilih bantu juga. Jangan pembantu. Coba lihat tasnya. Ada make up. Ada bulu mata palsu. Ada bedak. Wah tergoda gua ini. Sambil ledek tergoda. Banyak begitu tuh. Lihat pembantu kita tuh, namanya Iem. Tuh, lihat tuh mana? Ada mukena nih. Ada Quran ini. Waduh, ada sejadah. Untuk apa nih, Mbak? Pura-pura kita untuk sholat, Pak Haji. Oh iya, baik, bagus dah. Nah, boleh tuh kerja.
Lihat ada makeup, ada macam sisir. Waduh, nanti bini kita jadi jelek. Dia udah kenal duit aja deh, dia ke salon, nah rambutnya dipendekin, wah iem dulu, namanya lastri, wah sulitri, tau gak sulitri? Musim sulit dia hidup sulit. Nah digoda kita, milih pembantu yang ibadah. Tuannya namanya tuan apa? Adil. Imam yang adil ini dapat naungan. Yang kedua, wa muadzinun hafidun. Tuh, tukang adzan yang memelihara waktu. Muadzin di sini lihat waktu jam berapa nih? Ya, harus siap standby di sini. Dulu pernah ada muadzin kesiangan, Pak untungnya adzan akhirnya. Pak untung beliau siap. Ya, muadzin siap. Muadzin kesiangan. Ya Allah. Itu habis azan dimasukkan ke kamar, di azannya kok bingung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi muadzin yang dapat naungan, muadzin yang siap waktu. Kalau dulu nih muadzin yang nggak digaji, Pak. Jam berapa sekarang ini? Jam 12 kurang seperempat, gua ke mushola. Jam berapa sekarang ini? Jam 3 10 menit, 5 menit gua mushola. Jam berapa sekarang? Waduh. Karena yang menentukan waktu orang mau sholat, muadzin, apalagi bulan puasa. Bulan puasa jangan sembarang adzan, wah bisa batal. Ente tanggung jawab. Lihat jam dulu muadzin. Udah adzan aja. Nah, pada buka sebelah tuh rumah. Dulu ada orang latihan adzan, pakai suara pengeras suara musola. Waktu itu perlombaan adzan bulan Ramadan habis Isya. Dia latihan adzan pakai speaker. Jam 5 seperempat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nenek udah minum es, lah, baru jam 5 seperempat, udah adzan. Banyak ada yang batalin puasa. Ada berapa orang? Itu tadi pun adzan di musola. Lalu saya lihat, emang adzan? Lagi ngeliatin Ustaz, banyak batal, tanggung jawab dulu lah. Ya, jadi kalau bulan puasa jangan adzan dulu sebelum lihat waktu, karena adzan itu kalau bulan puasa menentukan tuh. Nah jadi ini muadzin yang memelihara waktu dapat naungan nanti tuh, naungan nanti teduhan. Siapa yang terakhir yang dapat teduhan? Nah, mudah-mudahan kita nih. Wa qari'ul Qur'an yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayatin. Orang suka baca Quran sehari semalam atau setiap malam minimal baca Quran 200 ayat. Wow, 200 ayat kurang lebih 3 lembar lah. Waktunya mungkin 15 menit. 200 ayat itu. Yasin aja 84 ayat kan, Yasin. Waqiahnya pokoknya 200 ayat. Ini orang-orang yang dapat naungan. Masih lama main catur, Pak. Benar-benar mencatur ada sampai 2 jam itikaf begini berdua-duanya, gerimis dia nggak terasa, dia melotot ya Allah, kaya kagak, miskin iya. Jadi baca Quran yang biasa malam sampai 200 ayat, katakan setengah jam dah baca Quran, ini orang-orang yang dispesialkan dapat naungan di hari kiamat. Mudah-mudahan ya kita semuanya kita bisa amalkan apa yang kita dengar dari hadis Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.